hordeng kamar jendelanya itu, dia kembali melihat sosok anjing yang dilihat sama dia sore tadi. Dan konon anjing hitam itu jelas terlihat, dan di latar belakang si anjing itu tuh ada sebentuk cahaya yang terang tapi kemerah-merahan. Dan yang lebih bikin merinding lagi nih Lur, ternyata katanya saat itu si Eta ngelihat samar-samar si anjing itu seperti moncong mulutnya itu menghadap ke langit, melihat kilatan petir itu jelegur gitu kan. Suasana tambah mencekam pada saat anjing itu melolong, dan lolongannya mirip dengan lolongan kesedihan, dimana seperti samar-samar seperti suara anjing serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lur? Gimana kondisinya? Sehat nantiasa ya. Semoga Sobat Baraya semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Ya Lur, langsung aja to the point. Kali ini gue ingin menyampaikan sebuah postingan. Cerita ini kiriman dari Tata, namanya Tata, tapi orang biasa panggil dia tuh Tak gitu aja. Ini unik juga nih namanya ya. Ya, anggaplah ya si Eta lah ya. Supaya lebih enak. Oke Lur, gini. Jadi konon Lur, pernah si Eta ini ngalamin satu kejadian yang unik Lur. Kejadiannya gini. Ya dibilang unik sih enggak ya, gue bilang sih ini agak horor nih. Ya namanya juga postingan horor, masa unik gitu kan. Oke Lur, jadi balik lagi ke cerita, back to story. Eta ini pernah ngalamin kejadian di satu kampung ya. Ini katanya konon dia tinggal di daerah Sumedang. Nah di daerah dia ini dia nggak sebutin daerahnya mana. Si Eta ini kampungnya itu berada di Sumedang pedalaman yang bukan Sumedang kota nih Lur. Jadi Sumedang pedalaman yang masih banyak sawah. Nah, konon di situ sih masih ya nuansa mistisnya masih kental katanya. Nah, back to story, dia tinggal di satu kampung. Yang kampungnya itu konon masih banyak daerah persawahan Lur. Nah, dan kalau memang bisa dibilang masih sepi lah ya. Dan ini kisah terjadi di tahun masih 90-an. Nah, konon menurut si Eta, waktu itu dia sempat dia sekolah nih SMA. Eta ini waktu itu masih sekolah SMA kelas 1 dan pernah ada kejadian dia ribut sama teman-temannya. Namanya anak SMA itu kan emosionalnya tuh masih belum stabil Lur, kadang emosi kadang enggak. Nah si Eta ini badannya kebetulan ternyata gendut atau tambun lah ya. Menurut pengakuannya si Eta, katanya dia memang doyan makan sih. Jadi pada saat dulu dia masih bujang. Gua nggak tahu nih masih bujang maksudnya. Masih bujang itu masih single belum married. Badannya tuh sangat gemuk. Bahkan orang bilang dia ini katanya dipanggil dengan sebutan gemblong. Nah, lu tahu nggak makanan gemblong itu makanan ada khas Sunda, juga nggak tahu ini asalnya makanan dari Jawa apa Sunda. Gemblong itu identik dengan bulat gitu, jadi gemuk lah. Nah, satu ketika dia dibully di sekolahannya. Nah, pada saat dibully dia kan bingung kali kan mau ngelawan karena yang ngebully ini banyak dan dia nggak ada yang ngebantuin. Alhasil alih-alih dia mau bela diri juga nggak ada yang bantuin karena semua temannya itu suka ngebully, ngejek dia tentang bobot tubuhnya yang terlalu besar. Karena memang kan suka makan nih, konon si Eta ini doyan banget sama makan, ngunyah, ngeganyem aja gitu kan. Jadi itu bulat banget itu semua tuh tubuhnya. Nah pada saat dia dibully itu kebetulan dia lagi makan bakso. Nah akhirnya tanpa bakso itu habis, sama dia dilempar tuh mangkok, dibayar ke si ece tempat kantinnya. Nah sempat diomelin juga si ece kantinnya itu, ngomel ke dia maksudnya ke si Eta.
jangan tong dibuntang-banting atau udah pupus gitu kan, mungkin gitu, seperti itu lur ya, bahasa orang Sundanya kalau ngomel kan gitu, kalau ece-ece itu ya, beberewekan lah bahasa Sundanya tuh, ngomel-ngomel nggak apa lugu. Tapi kan karena udah kadung kesel sih eta, dibayar, terus ku abi digantian lah, digentosan eta mangkok sabrasi pupus gentu kan gitu, sambil dia merengut karena dibully terus nih teman-temannya di kantin. Ada sama dia udah sempat ditandai nih anak-anak yang suka ngebully, langganan ngebully dia tentang sosok tubuhnya yang terlalu berat. Nah, hasil itu sebetulnya saat itu pelajaran yang sekolah belum selesai dan belum waktunya pulang. Tapi entah kenapa si Eta ini udah terlanjur pundung, ngambek lah ya bahasa Indonesianya, udah kesel. Dia pulang lah tanpa pamit, minta izin sama guru atau sama pihak sekolah, sambil dia nahan tangis gitu, yang matanya dan mukanya itu udah merah biru lah kayak kepiting rebus, nahan emosi, nahan nangis. Tapi ya nggak tahu kenapa akhirnya dia sambil ngambil bawa tasnya di kelas, dia pulang dia lari, walaupun itu dicegah sama satpam atau security penjaga gerbang sekolah. Dia tetap nekat minta pulang, alasannya sakit katanya. Ini balik kan. Nah gitulah pokoknya gundung lainnya. Nah akhirnya dia keluar dari sekolah tuh, dia lari lah. Dia sebetulnya sih jarak dia sekolah itu ke rumahnya itu lumayan cukup jauh konon lur. Nah, jauhnya itu disebutkan di sini katanya kalau jalan kaki itu sekitar 1 sampai dengan sekitar 10 sampai dengan 25 menit katanya. Nah, dia lari terus sambil menahan tangis. Nah si Eta ini lari terus dia ngebut gitu ya, sambil dengan kebayang dong namanya postur bobot tubuh yang big size gitu ya, ya mungkin ting bujur nah tingnan nggak kemana-mana lah tuh pahanya ya gitu ya, badannya tuh udah mungkin ya kalau orang gemuk kan kalau lari tuh capek lur ya, pasti ngos-ngosan. Nah sampai lah singkat cerita di rumah dia nangis dia bilang sama nyokapnya, mak isukan orang pindah sekolah lah, mung sekolah di itu cina. Bahasa Sundanya seperti itu, dia minta pindah sekolah sama ibunya, nggak mau lagi sekolah di situ karena capek dibully. Nah ditanya kenapa kamu mau pindah, ada apa, masalahnya kenapa, katanya emang gurunya terlalu galak atau gimana, besok biar emak yang datang ke sekolah. Enggak, bukan itu katanya, saya capek dibully terus, dia bilang begitu, kata si Eta, nggak ngomong ke emaknya. Nah sama emaknya dinasihatin, Tata kamu ini laki-laki, kalau dibully itu jangan pernah mau kalah. Kalau dia laki-laki sama dengan laki-laki, kamu pukul aja, tonjok, tajong, dagoran, kumacarana, pokoknya emak hayang kamu jadi budak anu tuh cengeng gitu katanya. Pokoknya emak nggak mau kamu jadi anak laki-laki yang cengeng, kamu lawan. Nah kalau perempuan cubitlah pantatnya atau apanya, pipinya atau bentak gitu, kata emaknya nih nasihatin si Eta. Nah akhirnya kata si Eta dalam hati dia sambil ngangguk-ngangguk dinasihatin ya, kebetulan kan si Tata ini anaknya nurut sama orang tua, apa yang dikatakan orang tua selalu didengar dan ditaatin. Nah dengan nasihat seperti itu mungkin emaknya juga bukan ngajarin nggak bener, tujuannya supaya anaknya tuh punya mental pemberani gitu loh, jangan cengeng, jangan dikit-dikit nangis, karena kan udah gede kelas 1 SMA lur. Nah singkat cerita akhirnya ya udah sekarang kamu ganti baju, mandi, salin katanya, istirahat kalau memang udah terlanjur pulang dari sekolah. Walaupun emaknya tahu dia pasti si Tata nih pulang memaksakan diri. Nah tapi si Eta langsung keluar dari rumahnya menuju teras masih dengan raut muka yang sedih. Nah dibiarkanlah sama emaknya supaya buat nenangin diri, mungkin maksudnya seperti itu lur. Nah akhirnya dia keluar nih, konon si Tata ini punya rumah itu depannya itu pemandangannya sawah. Nah di ujung kejauhan sana di tengah sawah itu ada bukit lur. Jadi jarak dari sawah, ada bukit itu yang ada di tengah sawah itu ke rumahnya itu kan ada pematang sawah ya. Nah jadi rumahnya dan bukit yang ada di tengah sawah itu nggak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 100 sampai dengan 150 meter, itu sih cukup deket ya. Dan samar-samar
Si Eta ngelihat di satu bukit itu yang memang orang udah tahu semua. Di situ ada satu makam, Lur. Makam keramat. Tapi di sini sih nggak disebutin angker. Cuma karena makam keramat, konon itu adalah makam mendiang seorang dukun di masa lalu. Dan dukun itu dia memiliki peliharaan binatang yang konon binatangnya juga akhirnya mati dan dikubur di dekat dengan makam si dukun itu tadi. Ini nggak tahu nih dukun apa nih, dukun santet, dukun panarosan, atau dukun ilmu hitam, dukun ilmu putih, gue nggak tahu karena di sini nggak dijelasin, Lur. Nah, singkat cerita, si Eta itu keluar, duduk di depan rumah terasnya. Nah, teras rumah depannya itu kan hari masih menjelang sore ya. Waktu itu sekitar jam 4:30 lah, habis asar. Nah, si Eta samar-samar dia sambil ngelamun, mikirin nasibnya saat itu, Lur. Yang punya porsi bobot tubuhnya itu sedikit lumayan agak big size. Dia ngelihat matanya tuh kenapa terpaku, seperti dia ngelihat ada sesuatu yang bergerak di sana. Yang bergerak di bukit itu tadi, yang dekat makam itu, yang konon memang bukan dekat ya, posisinya lokasinya di makam itu, dan memang kelihatan jelas dari teras rumahnya. Dia ngelihat begitu, gitu, ditegesin sama si Eta. Tuh apa yang bergerak-gerak? Masih siang. Nah, konon di bukit ini nih, menurut si Eta, itu jarang ada orang yang melintas ke situ. Petani pun, pemilik sawah yang berdekatan dengan bukit tersebut, konon katanya itu nggak pernah berani mendekati bukit itu karena yang berkaitan dengan ada makam itu, yang berarti mungkin konotasinya ini, asumsi gue nih, makam angker. Nah, entah kenapa dia ngelihat di bukit itu ada sosok hitam, binatang sih, bukan berwujud manusia. Menurut saya, Eta, ini apaan gitu ya, dilihat, ditegesin sama Eta, rupanya itu berbentuk anjing hitam yang entah kenapa dicilang-cilung gitu ya, matanya tuh ngeliat ke dia. Dia ngelihat, matanya tuh ngelihat si Tata juga kebetulan, jadi mata bertemu mata gitu. Si Eta ngelihat ke sana, ke arah makhluk itu, si anjing tadi yang konon dilihat sama si Eta bentuknya itu anjing, itu ngelihat ke arah mata si Tata. Jadi bertemu tatap gitu. Anjing itu anjing hitam dan mukanya itu nggak tahu kenapa penuh dengan tatapan kosong, sama persis dengan kondisi kejiwaan si Eta saat itu yang lagi sedih. Dia ngelihat, saling ngelihat gitu kan. Tapi si Eta langsung mengalihkan pemandangan matanya itu ke yang lain karena lagi sedih ya, Lur ya. Dia ngelihat lagi ke tempat yang lain, terus dia mencoba untuk mengacuhkan apa yang barusan dia dilihat di makam keramat itu. Nah, entah kenapa mungkin rasa penasarannya tinggi, dia jadi lupa nih dengan kejadian di sekolahan tadi yang bikin dia kesel. Nah, dia ngelihat lagi ke arah situ, ternyata itu udah nggak ada sosok anjing hitam itu, Lur. Nah, akhirnya udah dia nggak menggubris tuh dan dia nggak mikirin banyak. Udahlah, sesuai dengan instruksi dari emaknya tadi, disuruh mandilah dia, mandi, ganti baju, dia makan gitu kan, hari menjelang maghrib. Setelah itu ritualnya seperti biasa, dia ke masjid, sholat ya, pulang dari masjid dia ngaji, udah gitu dia pulang lagi ke rumah. Entah kenapa begitu masuk ke rumahnya, nah kalau di kampung itu, di desa itu kan, Lur, ya sama halnya seperti di daerah gue di sini. Itu kalau memang saat itu konon waktu menunjukkan jam 9:30. Memang masih sore sih kalau di kota kayak di Jakarta. Kayak zaman gue di Jakarta masih 9:30 tuh masih nongkrong nangkring di mana-mana ya. Nah itu dulu, Lur, sekarang udah enggak. Nah 9:30 ini di desa tempat si Tata ini udah sepi. Sama halnya sekarang di tempat gue sendiri juga, tempat gue tinggal sekarang di sini yang gue udah hijrah ke sini, tuh kalau 9:30 tuh udah sepi banget, nggak ada suara. Nah hari saat itu hujan dan cukup lumayan gede hujannya tuh. Konon menurut si Tata tuh sampai ada suara guntur atau petir jegur gitu kan. Nah turun hujan. Nah si Tata ini masuklah ke rumahnya, ke kamarnya, karena kebetulan alhamdulillah dia udah pulang dari ngaji gitu, udah selesai sholat isya, waktunya memang tidur. Nyokap bokapnya sih semua udah pada tidur. Masuklah dia kamarnya. Nah konon kamarnya si Eta ini ada di barisan paling depan dekat teras yang tempat tadi dia nongkrong sore-sore. Nah di atas kamarnya itu
ada jendela yang menghadapnya itu menghadap ke arah sawah, persawahan tadi. Sebenarnya sih enak ya, kalau siang atau pagi atau sore itu pasti pemandangannya keren. Kenapa? Ya sawah gitu kan, buat orang yang suka pemandangan alam tuh ya nyaman lah ya. Jendelanya cuman kan dia tuh ada di atas, di deket Eternit. Dia nggak tahu kenapa dia mau nutup jendelanya itu dari kaca nako yang ditutup gitu, cetrek gitu tutup. Pada saat dia menutup, ini kan hujan gede, suara petir guntur jelegur gitu kan, dan suara hujannya lumayan cukup deras. Pas dia nutup kacanya itu nako cepet gitu, dan dia belum nutupin hordeng di kamar jendelanya itu, dia kembali melihat sosok anjing yang dilihat sama dia sore tadi. Dan konon anjing hitam itu jelas terlihat, dan di latar belakang si anjing itu tuh ada sebentuk cahaya yang terang tapi kemerah-merahan. Dan yang lebih bikin merinding lagi nih lur, ternyata katanya saat itu si Eta ngelihat samar-samar si anjing itu seperti moncong mulutnya itu menghadap ke langit, melihat kilatan petir itu jelegur gitu kan. Suasana tambah mencekam pada saat anjing itu melolong, dan lolongannya mirip dengan lolongan kesedihan, dimana seperti samar-samar seperti suara anjing serigala panjang gitu, gitu kan. Nah di situ si Eta melihat terkesima, kaget, terperanjat, dan bercampur rasa takut loh. Samar-samar juga di dekat anjing, tempat anjing itu berdiri, dia melihat ada bayangan seperti bayangan wanita putih yang punya rambut panjang, yang gak jauh melayang-layang di dekat si anjing yang lagi melolong. Makin serem dong gitu. Dan udah pasti langsung sama si Eta tuh ditutup jendela, jebret, kodenya langsung jebret gitu. Dan dia cepat-cepat langsung ke kasurnya, beranjak dan narik selimutnya dia untuk coba tidur di situ. Dan semua ya, karena kamar dia itu kan ada di depannya lur ya, jadi mau atau nggak mau, walaupun even dia masuk ke dalam selimut, dibungkus tubuhnya itu dengan selimut, dan dia pengen coba tidur, entah kenapa saat itu dia mendengar rolongan anjing itu terus aja berkali-kali seperti kayak anjing nangis, tapi juga seperti sayup-sayup, seperti seolah-olah kayak lolongan serigala lur. Dan ini berlangsung sampai beberapa jam, sehingga mengganggu, mengusik Eta untuk bisa memejamkan matanya dan untuk bisa tidur. Alhasil alih-alih dia gimana caranya nih bisa tidur, dia nggak tahu lah, dia udah berusaha semaksimal mungkin untuk memejamkan matanya, tapi dia nggak ada rasa ngantuk. Karena apa? Suara lolongan itu dia terdengar benar-benar mengusik telinganya, kayak itu berkali-kali di tengah hujan lumayan gede. Gimana nggak mencekam tuh lur, ngeri nggak lu? Nah akhirnya untuk ngebunuh rasa seger badan matanya supaya dia bisa ngantuk, pergilah dia ke belakang mencari snack. Mencari snack untuk ngunyah. Biasanya kan kalau orang gemuk tuh memang kalau yang porsinya big size, ya maaf ya untuk orang-orang yang memang merasa tubuhnya itu agak bobotnya tubuhnya itu agak besar, bukan mau melecehkan atau apa nih, mohon maaf sekali loh. Jadi bawaannya, ini gue kan ngebaca cerita dari si Tata ya, jadi nggak gue kurangin, nggak gue lebihin. Dia nih akhirnya kan ke belakang kulkas, dia mencoba nyari snack, cemilan ceritanya. Alih-alih pengen supaya kenyang dan pengen supaya dia tuh nggak bisa ngantuk. Tujuannya kan seperti itu loh. Ya pastinya gue yang alhamdulillah posisi tubuh gue juga nggak besar-besar banget dan juga nggak terlalu doyan ngemil. Ya pastinya gue kalau nggak bisa tidur juga pasti ya gue bikin minum kayak, gue ngemil kayak, gue bikin roti kayak apa kayak, tujuannya ya Indomie, mie instan kayak apa gitu ya, untuk supaya bisa ngantuk gitu. Ya beda-beda cara ya orang, kalau mungkin yang bukan perokok, yang biasanya habitnya ngemil,
yang ngunyah ya pasti dia cari cemilan. Nah, that's the story lur. Akhirnya si Tata ini mencoba cari makanan di kulkas di belakang, di dapur di mana kulkasnya berada. Dia berjalanlah ke situ. Dan do you know what happened? Di situ yang terjadi pada saat dia masuk ke dapurnya, sebetulnya dapurnya itu nggak terlalu jauh dari kamar dia, cuma ngelewatin beberapa kamar, kamar nyokap bokapnya, kamar adeknya, dan nyampelah ke dapur. Dan dia buka tuh kulkas. Apa yang terjadi? Ternyata lur, hal yang mengerikan terjadi lagi. Dia mendengar suara lolongan anjing itu berada sangat dekat sekali di belakang rumahnya. Entah di pekarangan belakang rumahnya itu ada rumah atau enggak, di sini enggak diceritain, enggak disebutin, tapi dia mendengar tuh kencang sekali. Oh, itu kencangnya minta ampun, luar biasa loh. Nah, kaget dong dia di situ, dan dia kembali teringat dengan lolongan anjing yang tadi dilihat di bukit di tengah sawah tadi. Alhasil itu tahu nggak, dia akhirnya nutup si kulkas, ceger. Dia nggak jadi tuh ngambil cemilan. Karena apa? Kulkasnya setengah dibanting, setengah dia takut, dia pengen lari lagi. Dan apa yang terjadi dulu? Saking kencengnya itu kulkas, jebur. Akhirnya orang tuanya bangun, entah bokapnya atau nyokapnya, di sini nggak disebutin, keluarlah dari kamar. Naon dari mana? Ngamuk dong, karena berisik gitu. Ini ngaruaskeun wae katanya. Akhirnya itu cenah naon cenah. Udah we masuk ya. Tapi anehnya pada saat orang tuanya keluar, marahin dia, ngomelin dia karena berisik ya di dapur tadi. Suara lolongan anjing itu berhenti dan hilang. Nah, akhirnya dia masuklah ke kamar. Orang tuanya juga akhirnya masuk ke kamar. Nah, hari saat itu udah menunjukkan pukul jam 1 dini hari. Nah, nggak disebutin nih hari apa di sini. Dia masuklah ke kamar. Di kamar dia coba untuk duduk dan dia mencoba untuk membaca doa lah, wirid atau apa ya. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tidur. Nah, tidurlah dia. Akhirnya ternyata alhamdulillah bisa lur tidur lur. Tapi ya tidurnya otomatis kan telat ya, udah terlalu larut malam. Nah, alhasil karena dia tidur udah terlalu lelap, itu dia di situ dia mimpi lur. Pada saat mimpi si Tata ini ketemu anjing yang datang ke dirinya, ke mendekati tubuhnya, dan dia di suatu tempat itu didekati oleh anjing hitam itu, tapi dengan tidak melolong, hanya dengan tatapan mata yang sedih. Tatapan mata yang sedih, konon dia langsung tiduran di samping kakinya si Tata, sambil dia ekor-ekornya ngibas-ngibas begitu lur, sambil matanya tuh ngelihat mata si Tata. Nah, dia nggak tahu tuh kenapa. Nah, mimpi dia berakhir dengan dibangunkannya si Eta ini sama orang tuanya, sama emaknya. Ya nggak tahu gimana cara ngebanguninnya, digedor atau apa, akhirnya bangun dan dimarahin lah. Kamu tidur nggak tahu waktu, ini udah jam berapa katanya. Dia lihat jam tuh, ternyata udah menjelang 5:30 lur. Akhirnya dia kan ketinggalan sholat tuh subuh berjamaah di masjid. Nah, tapi ya akhirnya ya dia masih bersyukur masih bisa keburu sholatlah dia. Nah, dalam hatinya dia masih bertanya-tanya, ini apa ada hubungannya mimpi dengan yang dia lihat pemandangan di sore hari dan tadi malam mengenai soal anjing ini. Nah, singkat cerita lur, akhirnya di situ dia mulai udah nggak menggubris. Seperti biasa rutinitas dia sarapan, mandi, sarapan, pakai pakaian sekolah. Nah, dia berangkat ke sekolah lah. Nah, di sekolah ternyata dia ketemu lagi nih sama yang ngebully kemarin. Sama dia, itu tahu nggak? Cowok yang ngebully itu tuh anak-anak teman sekolahnya itu nggak tahu kenapa lah. Ada yang lagi makan gitu, yang lagi makan jajan. Biasa kan di sekolah-sekolah gitu lah, yang lagi jajan gitu pagi-pagi, makan bubur atau apa. Disenggol lah masih Eta tuh sengaja sambil jalan, karena kan ada salah satu teman yang udah dia ciriin gitu, itu yang kemarin ngebully dia, itu jalan tuh ditabrak. Ya tahu sendiri lur, yang namanya orang lagi makan kayak begini, lagi konsen gitu, entah makan bubur atau apa,
Cilegur gitu ditubruk sama orang yang tambun, yang badannya gede, otomatis kan muncrat lah kemana-mana tuh buburnya. Nah di situ dalam hati si eta lebok sih ya gitu kan, mungkin hakan tah, mungkin bahasa Sunda begitu, mampus lu syukurin gitu, mungkin bahasa Sunda langsung kan ngomel-ngomel tuh yang temennya tadi, aing mana ningali atuh jalan abang gendut sia kiki, nggak digubris tuh sama si eta. Dia dalam hati yes gitu kan, oh yes kata dia dalam hati, mungkin seperti itu. Satu tuh orang udah dapet. Yang kedua dia karena inget pesan dari nyokapnya, kalau sampai itu anak nggak digituin nanti akan terus seperti itu. Nah kalau memang dia misalnya ngawan atau misalnya dia nggak terima, rencana dia mau ditabok tuh, mau ditampol lah, gelut-gelut lah gitu kan. Udah tekadnya si eta ini udah kuat. Dia masuk lagi ke dalam. Nah, akhirnya udah nih perjalanan dia sekolah hari itu tenang, nggak ada lagi yang ngebully. Mungkin ya, karena orang tuh semua ngelihat si eta ini udah mulai galak nih gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang berani ngebully nih lur. Singkat cerita pulanglah sekolah dia. Nah sampai pada saat di rumah itu waktu sudah menunjukkan jam 5. Biasanya dia kalau pulang sekolah ada ya seperti kebiasaan main gitu depan rumah, ngumpul-ngumpul sama anak-anak yang lain ya, malum lah anak-anak masih seumur begitu ya lur. Nah ternyata si eta ini main sama tetangganya, anak teman masih satu kampungnya dia, sebut aja namanya Ilham. Si Ilham ini ngajak ke pematang sawah main layangan ceritanya lur. Nah nggak terasa ternyata main layangan itu terlalu jauh sampai mendekati bukit di mana sawah itu berada. Nah alhasil si eta kan ngelihat lagi tuh. Nah samar-samar lu sore itu, padahal waktu masih menunjukkan jam 5 lewat sedikit. Entah kenapa si Ilham bawa benang layangan, dia menuju ke tengah persawahan. Si eta nggak mau ngikutin dia. Nekatlah si eta ini naik ke bukit itu dan dia menuju ke makam yang dibilang keramat oleh warga kampung situ tadi. Entah kenapa si eta ini seperti penasaran, ada apa sih sebenarnya di sini? Seperti kemarin yang dia lihat pemandangan ada anjing gede, apa iya gitu. Nah begitu si eta naik ke situ, dia ngeliat memang ada makam yang kelihatan seperti makam udah tua banget, yang kecenderungannya malah seperti tidak terawat ya, hanya memang bersih tapi nggak terawat gitu loh. Jadi si batu nisannya entah gimana udah hampir nggak ada lah. Nah iseng-iseng alih-alih si eta tuh ngelihat pemandangan di sekeliling situ. Memang itu kan di bukit itu tuh ada banyak pohon-pohon besar yang memang jadi terkesan membuat apa ya, suasana di sekitar bukit itu tuh seperti ya creepy banget lah ya, spooky yang menyeramkan gitu lah, sedikit horor mungkin. Tapi entah kenapa saat itu si eta memberanikan diri, nekat. Dia pengen tahu dan penasaran ada apa sih gitu, kok sampai anjing itu memperlihatkan dia berkali-kali bahkan sampai di mimpi. Nah nggak tahunya akhirnya saya ketemu makam itu, dia coba tuh dilihat makam keramat itu, dibersihin lur, dirapihin gitu ya, dan dengan sekenanya aja dia ngelihat ada bambu. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa di like. Atau yang rumputan yang bisa jadi seperti sapu, disapuin lah gitu, dibersihin makamnya. Nah sejenak si eta jongkok deket sisi makam itu, dia liatin makam itu dari ujung ke ujung, yang memang makam benar-benar sangat tua. Nah dia di situ mendoakan si ahli kubur, dia baca Fatihah, dia baca kirim doa untuk si ahli kubur. Nah nggak lama lur, akhirnya selesai nih, hari sudah mau menjelang maghrib 5:30. Doa dan kekhusyuan dia itu dan renungan diamnya dia di sisi makam itu dipecah dengan suara si Ilham. Ilham tuh manggil-manggil, "Tata, di mana? Cina gitu kan. Kalau bahasa Sundanya, "Tak, lu di mana?" gitu. Kalau bahasa Jakartanya gitu loh. "Lu di mana? Tak gitu kan. "Yuk, aing di dieu, kela" gitu. Keluarlah udah gitu kan, dia udah mendoakan, dia ikhlas mendoakan si ahli kubur supaya tenang gitu. Nah memang jujur menurut tulisan si Tata di sini, menurut si Eta katanya sih terlihat makam itu seperti nggak pernah ada yang datang ke sana. Makam keramat itu seperti hawa dan auranya itu sangat bikin nggak enak.
Tapi entah kenapa pada saat si Eta itu berdoa di situ, menghadiahkan beberapa surat yang dia bisa dihadiahkan kepada si ahli kubur. Entah kenapa langsung suasana tuh enak dan sejuk gitu, nggak seperti gersang atau yang beraura tidak enak. Beda gitu. Jadi pada saat dia masuk ke bukit itu, dia naik, dia masuk dan dia datang mendekati makam itu pertama kali dia datang, dengan pulang itu suasana auranya beda. Nah, singkat cerita, dia pulang, dia turun sambil dia coba ngeliat lagi ke belakang. Nggak tahu kenapa hati dia tuh ngerasa nyaman, nggak seperti pada saat dia datang pertama kali ngelihatnya tuh udah nggak enak gitu auranya. Ini pada saat dia meninggalin makam itu tuh tenang gitu, hatinya tuh enak. Nah, back to story, dia nemuin si Ilham di pematang sawah itu. Nah, ternyata Ilham tuh udah kaget. Ai maneh kenaon di makam eta teh angker goblok gitu kan, bahasa Sundanya gitu lah mungkin. Nah, si Eta dengan santainya dia ngomong, "Henteu, urang mah iseng we nya ningali emang teu meunang gitu. Ih, si Eta tong coba-coba kadinya cenah. Deuh waniun. Jangan berani-beranian kamu ke situ, dah orang sini mah gak ada yang berani ke situ," katanya. Udahlah, tenang, yuk kita pulang. Memang dia ngelihat matahari itu udah mulai terbenam, mungkin beberapa menit lagi akan azan maghrib. Pulanglah mereka, dan akhirnya seperti rutinitas biasa, si Eta dia mandi terus berangkat ke masjid, dia sholat. Sekali lagi di akhir sholatnya itu dia mendoakan siapapun nama dari ahli kubur di makam itu, dia kirimin lah Fatihah, dia kirimin doa. Dah udah semakin tenang tuh perasaan dia, adem gitu kan, karena memang gini loh, ada sugesti di mana setiap kita habis mendoakan orang, walaupun orang itu kita nggak kenal, tapi nggak tahu kenapa seperti di hati kita tuh enak, tenang, enteng gitu ya. Apalagi orang yang memang habis ngalamin sesuatu yang berkaitan dengan orang yang tidak dikenal itu, mungkin guna-gulananya itu seperti ya hampang lah gitu loh, lempeng, jadi enteng gitu lah, suasana hatinya itu enak. Nah, dari itu story, akhirnya udah ngaji, udah sholat maghrib, udah sholat isya, seperti biasa rutinitasnya, pulang dia berkumpul dengan keluarganya. Saat itu dia makan malam sama emak, sama babenya, sama adeknya. Dia sempat cerita bahwa tadi malam dia ngedengar suara lolongan anjing, dia ngedengar di belakang rumah tuh nggak tahu anjing tuh semakin dekat. Nah, diceritain lah, kamu selain lihat anjing lihat apa lagi memang pada saat kemarin? Ya seperti ada bayangan putih katanya berambut panjang yang sorot matanya tuh melihat ke si Tata dan seperti melayang-layang dekat anjing itu gitu. Ya mungkin nakut-nakutin lah. Astagfirullahaladzim, kata si bapak. Terus sikap kamu gimana? Ya coba tenang gitu, tapi ya gitu Pak, saya nggak bisa tidur katanya. Tapi akhirnya nggak tahu kenapa ya dia ke dapur coba ngambil cemilan dan akhirnya ternyata ada dengar lagi suara anjing itu. Ya udah berdoa aja, mungkin memang udah lama sih nggak ada orang yang datang ke makam karuhun di situ. Karuhun tuh apa ya Lur ya, ibaratnya kalau dalam bahasa Sunda tuh seperti yang dituakan orang-orang adat tuh. Jadi orang Sunda yang memang dipercaya dulu dituakan, disesepuhkan, tapi yang ada konotasi seperti orang sakti gitu loh di zaman dulu, makanya disebutnya karuhun lah ya, orang-orang soleh atau orang wali. Nah akhirnya diceritain sama babenya itu ngeceritain sama si Eta. Si Eta tuh bilang, oh jadi dulu gitu ya Pak ceritanya. Iya dulu tuh konon orang yang dimakamin di situ adalah seorang wali atau seorang soleh, tapi yang kadang-kadang orang sini itu jadi seperti mensikapi atau memandang dia itu seperti dukun yang segala sesuatu itu dimintain bantuan dan akhirnya ngebantuin terus nyembuhin penyakit atau ngusir jin, orang kesurupan atau segala macam, disantet. Nah konon ke mendiang orang yang dikubur di situ. Tapi memang entah kenapa setelah dia meninggal tuh makamnya itu terlihat seperti kayak yang jadi seperti dikeramatkan Lur, seperti jadi angker. Konon mungkin ya tapi ini karena nggak pernah ada yang datang dari penduduk di situ, yang baik yang dekat-dekat maupun yang jauh yang datang ke situ untuk mendoakan sekedar ziarah atau merawat makamnya atau bebersih. Nah ya entah kenapa jadi riwayatnya seperti auranya jadi nggak enak, dan konon di situ ada entah binatang peliharaannya atau berupa anjing atau apa yang memang setia, yang suka dikasih makan sama si
mendiang ahli kubur itu pada saat masa hidupnya, anjing itu pun akhirnya mati dan dikuburkan dekat situ, tapi di sebelah mananya bapaknya itu nggak tahu persis. Nah, udahlah diceritain A sampai Z gitu, baru tahu si eta tuh riwayatnya seperti apa. Dan konon itu orang itu meninggal di tahun 70-an Lur. Nah, back to story, akhirnya hari udah berlanjut malam. Nah, pada saat itu udah waktunya tidur nih semua nih. Nah, masuklah ke kamar masing-masing. Akhirnya si eta pun begitu. Nah, entah kenapa saat itu dia gampang banget tidur. Jadi begitu dia masuk kamar, dia naik ke tempat tidur, dia selimutan, dia baca-baca doa mau tidur, les gitu aja dia tidur. Nah, pada saat di mimpinya dia ditemuin lagi sama sosok anjing itu Lur. Anjing hitam yang tapi penampakannya itu beda. Bedanya gini, kalau di malam sebelumnya anjing itu ternyata datang itu seperti ngibas-ngibasin ekornya dan seperti menimbulkan atau menampakkan raut kesedihan. Dan malam yang sekarang ini dia tidur, setelah dia malam kedua ini dia tidur, dia didatengin lagi sama si sosok anjing itu yang ceria banget gitu loh, ceria. Terus katanya sih konon mendekati si Eta dengan seperti kayak ngajak bercanda, riang. Udah gitu si ekornya tuh ngibas-ngibasnya tuh nggak kayak seperti sedih, tapi ceria. Dan si Eta tuh, si anjing itu konon dia duduk tiduran gitu ya, duduk seperti kayak ngelungkup, mukanya tuh ke wajah si Eta seperti mengucapkan terima kasih. Nah, nggak tahu kenapa si Eta pun di situ tersenyum dalam mimpinya. Akhirnya sampai waktunya azan subuh dia terbangun, nggak tahu kenapa perasaan dia tuh tenang di situ. Nah, berangkatlah dia ke masjid, udahlah seperti biasa ritual dia sekolah. Dan dari situ konon dia tidak pernah lagi mendengar lolongan anjing atau ditampakkan lagi yang aneh-aneh di depan rumahnya, di bukit yang ada di depan rumahnya yang konon keramat. Dan dia setiap melihat ke bukit itu suasananya udah beda. Dan konon dijadikan ritual sama si Tata, setiap hari Jumat pagi dia datang ke sana untuk cuma sekedar jalan dan bawa sapu lidi, dia bersihin si makam itu dan sekedar memberikan doa Fatihah, menghadiahkan kepada si ahli kubur. Dan entah kenapa sampai ritual itu sampai kapan dia jalani, di sini nggak disebutkan. Dia ngelihat konon kegiatan dia itu akhirnya diikuti oleh beberapa warga yang entah kenapa setiap hari Jumat atau setiap ada hari-hari tertentu ada warga yang ke situ untuk nyapu-nyapu, kerja bakti. Nah, disitulah dia merasa sangat senang dan juga tenang. Dan akhirnya nggak pernah ada lagi gangguan-gangguan yang konon warga juga ternyata selain si Tata pernah ada yang ditampakin dengan anjing, lolongan anjing yang buas bahkan gede gitu, yang matanya melotot. Tapi setelah ritual pembersihan dan juga doa, ngirimin Fatihah atau apa di makam keramat yang tadi disebutkan wali atau dukun di situ, ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu Lur. Dan sampai dengan cerita ini katanya dikirim, alhamdulillah semua udah tenang. Nah, konon ini cerita kisah nyata yang terjadi di kampungnya dia Lur. Nah, ada hikmah selalu di balik cerita yang gue sampaikan. Nah, kadang ya Lur, entah sadar atau nggak sadar, kita yang sekarang ini masih hidup di dunia yang fana ini, kita tidak pernah tahu kondisi seperti apa di alam kubur. Nah, buat orang-orang yang sekarang ini seperti kita, ya gue, lu, dan semua orang yang sekarang masih hidup, itu seperti diingatkan bahwa kejadian-kejadian yang jalan ceritanya seperti ini, gue sih percaya kalau memang si Eta ini bilang bahwa ini mungkin kisah nyata, seperti yang dia bilang, yang dialami sama dia sendiri di masa lalu. Ya, bisa katakan memang kisah ini pasti ada. Terlepas itu fiktif atau nyata, poinnya yang gue bisa garis bawahi bahwa manusia itu kalau udah meninggal dunia dan dikubur, sesakti apapun, sesoleh apapun Lur, manusia itu kalau udah masa waktu hidupnya itu habis dan semua akan kembali ke Sang Pencipta. Menunggu proses kiamat, tentunya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di alam kubur. Mungkin hikmah di balik kisah ini, si ahli kubur yang ada di
makam itu tadi, makanya diwakilkan dengan hewan peliharaannya. Dia datang melolong di anjing itu seperti menangis. Itu karena mungkin tuannya sedih, entah apa yang dialaminya dalam kubur sana. Entah nggak ada yang mendoakan lah ahli warisnya atau apapun lah. Makanya terbukti waktu si Tata itu datang ke makamnya, dia bersihin, dia doakan, dia berikan hadiah, doa-doa supaya di alam kubur sana si ahli kubur itu tenang. Dan terbukti ternyata nggak ada lagi teror-teror atau suara-suara lolongan anjing yang menakutkan seperti yang dialami dia sebelumnya. Nah, untuk itu Lur, jangan pernah lupa kita terus senantiasa berdoa atau mendoakan anggota keluarga kita, entah kakek, nenek, orang tua yang sudah wafat, untuk senantiasa tenang di alam kubur sana. Begitu juga dengan kita yang masih hidup, perbanyaklah amal ibadah soleh untuk bekal kita di alam kematian nanti. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita alami kelak di alam kubur. Inilah kejadian-kejadian yang kadang bisa menjadi sarana muhasabah buat gue pribadi khususnya, yang mudah-mudahan buat lu semua juga ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih Lur mau menonton, jangan lupa like and subscribe, dan sampai bertemu kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.